Dukungin, mudah-mudahan terwujud ya. Tak mesti bohong. Iya, ya. Oke. Enggak. Apa? Yang penting bantuannya tepat sasaran. Ya wis. Yang penting orangnya sih pada jujur juga. Kalau pemerintahnya mau bantu, warganya pada jujur ya. Udah oke kan? Semangat kan? Ya, selamat berbuka puasa. Mudah-mudahan berkah. Mudah-mudahan walaupun hari ini lagi ngungsi masih sempat bikin anak. Kawasan Puncak, Bogor, kembali menjadi sorotan setelah ditemukan dugaan alih fungsi lahan yang mengancam kelestarian lingkungan. Keprihatinan mendalam datang dari tokoh yang dikenal memiliki kepedulian tinggi terhadap alam dan budaya, Kang Deddy Mulyadi. Saat meninjau lokasi, beliau tak kuasa menahan air mata melihat hutan dan gunung yang seharusnya menjadi sumber kehidupan, justru dirusak demi kepentingan komersial. Bagi Kang Deddy, gunung bukan sekadar bentang alam, tetapi simbol yang sakral. Bagi masyarakat Sunda dan Jawa, kesedihan dan kekecewaannya pun memuncak ketika melihat bangunan berdiri di kawasan yang seharusnya dilindungi. Terungkap alasan Kang Deddy Mulyadi sampai menangis saat menertibkan lahan di Puncak Bogor, Jawa Barat. Kang Deddy Mulyadi mengatakan, sebagai orang Sunda, gunung adalah sesuatu yang dihormati dan sakral. Mungkin saya orang yang mengerti sebagai orang Sunda, orang Jawa juga sama mengerti ajaran leluhur, ujar Kang Deddy Mulyadi. Hal tersebut beliau sampaikan di kantor Wali Kota Bekasi pada Jumat 7 Maret 2025. Pada awalnya Kang Deddy Mulyadi menjelaskan makna gunung bagi orang Sunda dan orang Jawa. Menurut Kang Deddy Mulyadi, baik itu orang Sunda ataupun Jawa, gunung itu sesuatu yang sakral. Gunung itu sesuatu yang dihormati. Kang Deddy Mulyadi mengatakan, gunung adalah sumber kehidupan. Hal itu terlihat dari tradisi tumpeng yang biasa dilakukan oleh adat Sunda dan Jawa, karena dia adalah sumber dari kehidupan. Dari gunung itu lahirlah mata air. Dari mata air lahirlah kehidupan. Ada danau, ada sawah. Kemudian itulah lahir jadi kehidupan manusia. Ujar Kang Deddy, menurut Kang Deddy Mulyadi, merusak gunung dan hutan adalah sesuatu hal yang tidak dapat diterima. Terlebih kerusakan itu dilakukan hanya demi mendapatkan keuntungan. Karena itu, Kang Deddy merasa martabatnya direndahkan ketika aktivitas merusak gunung dilakukan. Jadi saya ini termasuk orang yang begitu menghormati gunung. Begitu menghormati gunung, sehingga ketika gunung itu, orang seenaknya demi kepentingan komersial, membelah hutannya hanya untuk kesenangan dan uang. Saya nangis. Bagi saya sebagai orang Sunda, saya merasa martabat saya direndahkan, ujar Kang Deddy Mulyadi. Banyak sekali berita tentang Gubernur Jawa Barat, yaitu Deddy Mulyadi, yang tak kuasa meneteskan air mata saat melihat kawasan Puncak yang beralih fungsi menjadi tempat wisata. Maka beliau merasa sedih dan hingga meneteskan air mata. Kita sama-sama melihat bagaimana Kang Deddy Mulyadi itu merasa tercengang ketika melihat ke arah seberang, yang merupakan area Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Nampak bangunan berdiri. Bangunan yang akan terhubung dengan Eiger Adventureland melalui jembatan gantung. Sementara Eiger Adventureland merupakan satu dari 4 tempat wisata yang disegel di kawasan wisata Puncak. Langit Puncak seakan menjadi saksi dari babak baru perjuangan rakyat dalam menjaga warisan alam. Di tengah deru alat berat yang menghancurkan bangunan tak berizin, sorak-sorai masyarakat membahana, menandakan dukungan penuh terhadap langkah tegas yang diambil. Mereka bukan sekadar penonton, tetapi bagian dari sejarah yang memperjuangkan kelestarian lingkungan. Seiring dengan robohnya bangunan yang berdiri di atas tanah yang seharusnya dijaga, harapan baru pun lahir. Ini bukan sekadar pembongkaran, tetapi simbol bahwa alam tak boleh tunduk pada keserakahan. Rakyat bersama pemimpin yang peduli, seperti Kang Deddy Mulyadi, membuktikan bahwa menjaga bumi adalah tanggung jawab bersama. Kisah ini bukan sekadar berita, melainkan momentum kebangkitan kesadaran bahwa gunung, hutan, dan mata air bukan sekadar pemandangan, tetapi nyawa bagi kehidupan.
Ketika alam menangis, rakyat pun bersatu untuk menyeka air matanya. Hari itu, di puncak, keadilan akhirnya menemukan jalannya.